Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa dipertemukan pada Ramadan lagi. Yang kedua dengan pandemi di usia kita, dan sebagaimana doa-doa kita masih bisa dipertemukan sebagaimana doa-doa kita di bulan-bulan lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bagi saya Ramadan itu adalah sebuah bonus gitu. Sebuah pertanda bahwa dosa kita masih banyak, bahwa kita belum pantas masuk surga tanpa mampir ke neraka dulu. Sehingga Allah memberikan Ramadan kepada kita, sehingga Allah memberikan harapan Lailatul Qadar kepada kita gitu. Jadi teman-teman sekalian, maka kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita tingkatkan amal ibadah kita, dan kita jadikan momen Ramadan ini sebagai tidak hanya untuk diri pribadi, tapi sebagai momen kebangkitan umat. Sebagaimana kata Kanjeng Nabi, ya Nabi itu mengalami Ramadan pertama, mengalami puasa pertama itu pasca hijrah, setelah hijrah. Jadi kalau teman-teman ingat sejarahnya, Nabi itu dakwahnya kira-kira 23 tahun. Hijrah ke Madinah itu setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian hijrah. Dan ketika hijrah itu yo angel tenan gitu, karena Nabi hijrah itu ya hanya berdua dengan Abu Bakar, meninggalkan sanak saudaranya, tidak punya apa-apa, menuju Madinah, menuju sebuah desa begitu ya, dalam tanda kutip, yang alhamdulillah menyambut beliau, dan beliau kemudian memulai dakwah di sana. Tahun pertama beliau mempersaudarakan antar sahabat, membangun kekuatan, membangun negara. Di tahun kedua kemudian Nabi mulai mempersiapkan, dan tahun kedua itu sudah mulai panas-panasnya. Panas-panasnya apa? Panas-panasnya orang-orang Quraisy mulai rese, orang-orang Mekah mulai rese gitu, mulai panas gitu, mulai adanya adanya konflik-konflik kecil gitu, dan pasti ke fisik begitu. Dan pada tahun kedua Ramadan, pada tahun kedua Hijriyah, itu Allah memberikan firman yang kita kenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa agar kamu bertakwa. Itu Allah firmankan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Dan saat itu masih mencekam-mencekamnya. Cara dinine masih state of war. Masih negara Madinah dalam kondisi perang. Dan benar, pada Ramadan pertama, pada puasa Ramadan pertama, bukan Ramadan pertama ya, pada puasa Ramadan pertama Kanjeng Nabi, terdapat perang yang mengubah tatanan dunia, khususnya untuk dunia Islam, yaitu perang pertama Nabi, yaitu pada perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Di situ 313 sahabat Nabi melawan 1000 orang lebih, dan itu saat puasa. Dan perang Badar ini sangat fenomenal, tidak hanya karena jumlahnya, tidak hanya karena saat itu perang Badar itu jumlah, jadi diceritakan kalau nggak salah, kudanya dari 313 pasukannya Kanjeng Nabi itu yang cuma ada 2 kuda dan beberapa onta. Bayangkan, wong 313 mau rong jaran, dan alat-alat perangnya itu sangat minimalis gitu. Diceritakan itu bukan alat untuk berperang yang sebenarnya, itu cuma kayak alat buat pramuka gitu, nggo camping gitu. Bahkan dalam catatan sejarah diceritakan pedangnya itu kurang. Jadi pedangnya itu nggak sampai 313, pedangnya itu sampai setengahnya gitu. Jadi kalau meh baca ini gentenan sih, elur gentenan gitu. Itu, tetapi yang lebih fenomenal daripada itu, perang Badar mengubah tatanan. Perang Badar menjadi awal kebangkitan Islam. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, di saat bulan puasa.
Dan kita harus bertanya kepada diri kita, apakah Ramadan bisa menjadi momen buat kita untuk kebangkitan Islam? Atau jangan-jangan teman-teman sekalian, kita hanya menjadikan Ramadan sebagai nggon nglokro, hanya sebagai tempat untuk bermalas-malasan. Ketika puasa kita memberikan excuse kepada diri kita, memberikan pemakluman untuk kita nggak produktif, untuk kita nggak aktif, untuk kita beralasan tidak bisa melakukan membuat karya begitu. Maka teman-teman, mari kita bersama jadikan Ramadan ini sebagaimana Ramadannya Kanjeng Nabi, sebagai momen kebangkitan Islam. Dan bagi saya, Ramadan itu sebagaimana kata Allah, tujuannya adalah takwa. Tujuannya adalah takwa. Dan takwa itu adalah bahan bakar, adalah bensin, adalah adalah pertamax, bensin kualitas terbaik dalam diri kita untuk menjalani kehidupan. Jadi bensin kita menjalani hidup itu bukan sekedar kata-kata motivasi yang bertebaran di Instagram, quotes-quotes begitu, tetapi yang paling mendasar dan yang paling kuat sebagai seorang muslim itu adalah tauhid, adalah iman, adalah takwa. Dan kita mari jadikan, kita refresh lagi di Ramadan ini, kita jadikan momen Ramadan itu sebagai sarana nyervis pribadi kita, nyervis hardware kita, dan mengisi ulang bensin kita untuk menghadapi hari-hari ke depan, untuk menjadi bagian dari kebangkitan Islam. Teman-teman sekalian, saya ingin merefresh, mengingatkan kembali gitu ya. Jadi saya tidak bisa panjang lebar karena sebenarnya saya grogi gitu ya. Apa yang ngisi sebelum-sebelum saya dan setelah saya itu lebih bagus. Kelebihan saya cuma satu gitu. Saya lebih kenal sama teman-teman pelajar karena mungkin latar belakang saya yang pernah dekat dengan teman-teman pelajar di Kota Yogyakarta terutama. Dan jadi saya hanya mau merefresh lagi. Kita sama-sama pengais ilmu, sama-sama pengais kajian, sama-sama pengais makna-makna, sama-sama pengais hidayah gitu ya. Dan saya mencoba berbagi apa yang saya dapatkan. Saya sering memikirkan tentang sebenarnya buat apa saya hidup. Di usia saya yang piro iki? Selangkung 25. Dan sebelum-sebelumnya saya sering menanyakan kepada diri saya, buat apa saya hidup gitu. Apakah saya hidup itu buat nyari duit gitu ya? Apakah saya hidup itu ya sekedar lulus kuliah, rabi, anak, senang-senang begitu, kemudian nanti setelah tua pulang kerja, nonton TV, ndolani anak, kayak gitu selama 30 tahun baru mati gitu. Saya sering memikirkan gitu. Dan jawaban saya selalu mengerucut bahwa saya di dunia ini karena dua hal. Yang pertama adalah saya adalah Abdullah. Status saya adalah Abdullah. Abdullah adalah artinya hamba Allah. Yang kedua, saya punya tugas. Dan semua manusia punya tugas. Ketika Allah menciptakan manusia dan menjadikan di muka bumi itu, dikirimkan ke muka bumi sebagai khalifah. Menjadi Abdullah dan menjadi khalifah. Dua hal ini adalah kahananku dan kahananmu sebagai seorang manusia. Yang pertama sebagai Abdullah. Semua sebenarnya yang jadi Abdullah tidak hanya kita. Bahkan orang-orang non-muslim pada hakikatnya adalah Abdullah, pada hakikatnya adalah hamba Allah gitu. Yang mungkin tidak menyembah Allah tapi. Nah, semua makhluk di muka bumi itu pada hakikatnya itu memang tugasnya, tugas pokoknya itu menyembah Allah. Dan yang kedua, ketika itu sebagai manusia, kalau teman-teman masih ingat, Allah ingin menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Jadi jelas, status kita sebagai hamba, menyembah Allah. Ketika status hamba untuk menyembah Allah. Tetapi Allah menciptakan manusia dan dikirimkan muka bumi adalah sebagai khalifah. Sebagai khalifatullah, sebagai bukan pemimpin, sebagai pemelihara bumi, sebagai penerus kebijaksanaan, penerus kebaikan, penerus kemahaan Allah gitu. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena saya merasa kadang-kadang banyak orang-orang yang fokus ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya gitu. Hanya
untuk dirinya sendiri. Hanya untuk sebagai Abdullah. Dan dia lupa bahwa kita punya tugas, yaitu menjadi Khalifatullah, menjadi pengelola muka bumi ini. Dan salah satu hal yang menjadi penting bagi saya adalah ketika saya bisa menemukan peran Khalifatullah saya, ketika saya bisa menemukan peran Khalifah saya. Dan itu adalah cita-cita tertinggi gitu. Kalau kata orang Jepang, mereka nyebut dengan ikigai. Apa ikigai? Yang apa yang kamu suka, apa yang kamu bagus di sana, apa yang kemudian bisa menghidupimu, apa yang kemudian dunia butuhkan. Bagi saya, ya itu bagus. Tapi saya lebih sering menyebutnya dan mengimaninya sebagai peran Khalifatullah. Peran saya sebagai manusia di muka bumi. Saya merasa terutama teman-teman SMA ya, atau yang kelas 3 terutama, yang mau UTBK ini. Oh, yang UTBK tetap semangat, jangan sambat kalau UTBK pas puasa karena Perang Badar juga pas puasa. Ya semoga teman-teman diterima begitu. Kan UTBK juga sama toh, 1 banding sekian orang begitu. Kembali lagi, peran khalifah itu lebih tinggi daripada cita-cita, lebih tinggi daripada profesi yang kamu inginkan gitu. Tetapi itu adalah visi dan misi hidupmu. Bagaimana kamu bisa memberikan kebermanfaatan di muka bumi ini? Jangan sampai teman-teman sekalian kita nggak punya peran khalifah. Kita ya sekedar ya udah aku tak hidup ya hidup aja gitu. Aku sholat, aku ibadah begitu ya, aku kerja begitu. Tapi kemudian tidak punya kebermanfaatan buat umat, tidak punya kebermanfaatan buat bumi, tidak punya kebermanfaatan untuk dunia gitu. Dan peran khalifah itu bukan berarti teman-teman harus jadi khalifah gitu. Yang dalam artian pemimpin jadi raja, bukan, tetapi adalah kamu mempunyai satu hal yang itu jelas kebermanfaatannya. Dan setiap orang mungkin punya peran khalifah yang berbeda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau digambarkan sebagai seorang yang setan aja lari ketika melihatnya. Tetapi kalau teman-teman tahu, Umar bin Khattab itu sangat jarang dan bahkan nggak ada sejarahnya beliau itu memimpin sebuah pasukan. Padahal digambarkan beliau adalah orang yang sangat kuat, jagoan pasar gitu. Tetapi beliau pada akhirnya peran khalifah beliau adalah menjadi Amirul Mukminin, menjadi seorang khalifah. Kalau teman-teman tahu Khalid bin Walid begitu. Sejak kecil dia itu adalah seorang pendekar. Kalau saya sering menyebutnya beliau itu Uchihanya Mekah gitu ya. Orang yang sejak awal dididik untuk berperang gitu. Dan peran khalifahnya Khalid bin Walid adalah kemudian memenangkan perang, menjadi panglima perang, memenangkan perang. Nah, saya ingin sejak teman-teman di usia belasan ini itu kemudian menentukan apa sih peran khalifahmu, apa sih cita-citamu, dan jangan sampai cita-citamu itu berubah hanya karena kamu nggak keterima SBMPTN. Itu berarti kamu belum menentukan peran khalifahmu, kamu belum mengenal dirimu. Karena banyak seusia teman-teman yang nggak keterima kedokteran ya cita-citanya ganti, nggak keterima teknik cita-citanya ganti. Itu berarti teman-teman belum menemukan apa sih peran khalifahnya. Dan itu adalah PR besar. Orang sering menyebutnya quarter life crisis gitu. Tapi bagi saya itu sedikit omong kosong. Yang penting bukan itu, tapi adalah bagaimana kamu menemukan peran khalifahmu. Dan itu PR teman-teman kita. Dan itu PR kita semua begitu. Ketika kamu sudah menentukan peran khalifahmu, maka kemudian hidupmu akan lebih lost, akan lebih plong gitu. Karena yang kamu lakukan tidak hanya sekedar untuk menghidupi dirimu, tapi adalah untuk mencari ridha Allah. Teman-teman sekalian, Al-Qur'an ini menuliskan, dan itu adalah perkataan Allah kepada kita yang harus diimani, kita semua harus imani. Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, yang mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ayat ini saya imani. Ayat ini harus kita semua imani. Tetapi masalahnya, kenapa sampai hari ini umat Islam belum menjadi umat yang terbaik?
Kita tidak bisa menafikan selama ini Islam masih nuwun sewu, masih negara dunia ketiga, negara-negara Islam. Negara-negara Islam belum menjadi negara adidaya. Belum memiliki supermasih gitu. Kok bisa? Padahal Allah mengatakan kuntum khairu ummatin, kamu sekalian adalah umat terbaik gitu. Mengapa kita sekarang belum jadi umat terbaik? Berapa orang yang memiliki Nobel? Berapa orang muslim yang memiliki Nobel? Berapa orang muslim yang memberikan pengaruh pada dunia pada saat hari ini begitu? Bagi saya, hari ini umat Islam belum menjadi umat terbaik. Mengapa? Ya karena kita belum memenuhi prasyarat menjadi umat terbaik. Prasyaratnya apa? Tadi 3 itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Kita harus memenuhi prasyarat itu sehingga kita pantas menjadi umat terbaik. Jangan dibalik logikanya. Jangan-jangan selama ini kita sering teriak, umat kita umat terbaik, kalian umat jelek, kalian umatnya rendah. Tapi pada kenyataannya kita belum jadi juara 1 gitu. Dan lebih sial lagi kita menuntut kepada Allah gitu. Ya Allah, kita kan umat terbaik gitu. Padahal umat terbaik itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita ketika kita memenuhi prasyarat. Yaitu tadi, jangan sampai dibalik. Ya Allah, kalau aku jadi umat terbaik, aku akan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah gitu. Jangan dibalik logikanya. Jadi umat terbaik itu adalah hadiah. Tugas kita adalah fokus kepada prasyarat itu. Amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah. Jadi gitu ya. Umat terbaik itu prasyaratnya harus dipenuhi dulu. Dan kita memang belum pantas karena prasyarat itu kita belum penuhi semuanya. Tentang amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kebaikan dan menolak kemungkaran. Apakah mengajak kebaikan itu sekerdil nuwun sewu ibadah-ibadah mahdhah? Saya meyakini tidak. Mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada produktivitas, mengajak orang kepada berkarya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan hari ini teman-teman sekalian, 2 abad terakhir, sebelum tahun 45, umat terbaik, negara terbaik itu adalah yang punya kekuatan perang. Adalah yang punya teknologi perang. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, negara yang bisa berjaya itu adalah negara yang dia punya karya. Adalah yang negara dia punya teknologi. Dia punya sains gitu. Dan harus kita akui gitu. Amerika pemenang Perang Dunia Kedua. Dan dia masih bertahan menjadi negara terbesar. Bukan apa-apa. Ya dia sekarang kita tahu sebut nama Windows, Microsoft, iPad dan sebagainya, Apple gitu, itu semua dari Amerika. Dan kita lihat Jepang adalah negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Mereka bisa bangkit karena apa? Karena mereka punya karya. Dan hari ini saya meyakini bahwa Islam itu hanya bisa bangkit ketika umat Islam punya karya yang bermanfaat pada dunia. Ketika karyanya itu bisa dimanfaatkan kepada seluruh dunia, dan maka Islam akan diakui kebangkitannya sebagaimana dahulu gitu. Kita punya ulama-ulama, kita punya cendekiawan, kita punya ilmuwan yang ilmunya bermanfaat kepada dunia. Ilmu kedokteran Ibnu Sina gitu, Ibnu Sejarah Ibnu Rushd gitu, sosiologi ada Ibnu Khaldun begitu, dan banyak hal. Satu-satunya cara hari ini kita bangkit adalah dengan berkarya yang bermanfaat. Tetapi teman-teman, untuk berkarya itu ada prasyaratnya, ada syarat lagi gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita berkarya. Yang pertama adalah kita harus mengenal diri kita dulu. Kita harus, kalau bahasa enak sekarang, kudu ngerti passionnya apa. Kita tanyakan kepada dirimu, kamu punya potensi di mana? Kamu punya bakat di mana gitu. Saya meyakini bahwa bakat itu, passion itu pasti punya kebermanfaatan ke umat. Yang kedua, kamu harus mengembangkan
bakatmu, kamu harus mengembangkan passionmu, kamu harus mengembangkan potensimu. Yang ketiga, kamu siap berkolaborasi dengan banyak orang. Kamu siap untuk bekerja sama, beramal jama'i menuju kebangkitan umat. Saya ambil contoh begini. Ada satu orang dari Mesir yang dia menjadi seorang muslim. Dia dikenal di seluruh dunia dengan prestasinya. Namanya Muhammad Salah. Dia seorang pesepak bola di Liverpool. Dia masuk menjadi striker kalau nggak salah ya. Aku dapat odong bal sih. Tapi yang jelas, ketika Salah menjadi striker dan bisa membawa kebangkitan untuk Liverpool, kemudian orang-orang Inggris itu mengelulukan dia, bahkan membuat statement, kalau Salah mencetak gol lagi, saya akan masuk Islam. Dari seorang pesepak bola, dia punya karya, dia punya prestasi dengan sepak bola, dengan bal-balan, itu bisa memengaruhi umat, bisa memengaruhi wong liya. Bayangkan ketika Habib Nurmagomedov gitu, dia menang dari UFC gitu, dia punya prestasi itu, dia bakat, aku jebule bakat gelut, dan dilatih terus menerus begitu. Dan dia bekerja sama dengan orang-orang sekitarnya, dan dia menjadi juara UFC, dan menjadi legenda. Dan bermanfaat buat umat. Oh, ternyata umat Islam, orang Islam ada yang seperti dia gitu. Jadi teman-teman, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah kenali potensimu. Yang kedua, kembangkan itu. Yang ketiga, kolaborasi, bekerja sama begitu. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena nuwun sewu, teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa itu sering menghabiskan waktunya untuk organisasi. Tetapi seringkali itu hanya menghabiskan tenaga. Seringkali ketika teman-teman mengatakan, saya ikut organisasi, saya ikut kegiatan, saya ikut event, saya ingin mencari pengalaman. Tetapi setelah selesai organisasi, kamu nggak tambah skill apapun. Buat saya itu rugi sekali. Syarat untuk bisa berkarya adalah kamu punya skill, kamu punya kapasitas. Ketika teman-teman event jadi ketua, ternyata nggak tahu cara membuat rapat yang baik. Ketika teman-teman jadi si dokumentasi, ternyata ya fotonya gitu-gitu aja di bawah standar begitu. Ketika teman-teman jadi si DDD desain ya gitu-gitu aja gitu. Bagi saya itu hal yang sangat merugikan. Buat apa teman-teman itu sibuk, tetapi kemudian teman-teman nggak berkembang. Teman-teman cuma jadi lilin yang mencoba untuk menerangi, walaupun juga nggak terang juga, tapi kamu habis waktunya. Jadi saya ingin teman-teman mulai sekarang di di masa Ramadan ini fokus untuk mengembangkan diri, sehingga menjadi bagian dari batu bata kebangkitan umat. Terakhir, saya ingin bercerita tentang X Generation. X Generation ini adalah generasi Amerika yang lahir pasca Perang Dunia Kedua. Mereka ada di tahun 45 sampai 50-an begitu. Mereka yang lahir di masa-masa itu. Mereka adalah generasi yang menentang supremasi Amerika ke Vietnam. Bagi generasi sebelumnya, X Generation Amerika ini adalah generasi yang menyebalkan, generasi yang lenjeh, generasi yang lemah, generasi yang cengeng, generasi yang manja. Tetapi pada kenyataannya, mereka membuktikan bahwa mereka generasi yang luar biasa. Sebut saja Steve Jobs dengan Apple-nya, Bill Gates, kemudian Muhammad Ali, kemudian banyak nama-nama yang memberikan karya, yang mereka kemudian sekarang mendominasi dunia, menjadi orang-orang terkaya dunia. Itu mereka semua adalah orang-orang yang diremehkan pada zamannya, X Generation Amerika. Jadi kalau teman-teman lihat, 10 besar orang terkaya dunia, paling banyak dari Amerika. Dan mereka adalah X Generation, generasi yang diremehkan. Dan hari ini, Z Generation Indonesia, Z Generation dari negara Islam terbesar di dunia, dianggap oleh orang-orang tua kita sebagai generasi manja, generasi micin, generasi TikTok, generasi yang tidak punya daya juang. Tetapi saya yakin dan harus meyakini bahwa kita semua, teman-teman semua, generasi ini itu bisa bangkit, bisa membuktikan, bisa kemudian menjadi
awal kebangkitan umat. Saya masih teringat salah satu kata seorang syekh dari Palestina begitu. Beliau mengatakan bahwa kebangkitan Islam itu dipergilirkan dahulu dari Arab, dari tanah Arab, dari Mekah dan Madinah, kemudian bergeser ke timur, ke utara, ke timur, ke Palestina, kemudian bergeser ke Turki Utsmani. Dan beliau mengatakan, dan saya yakin bahwa kebangkitan umat Islam akan datang dari bangsa timur jauh sana, ketika beliau mengatakan di Arab, yang tidak pernah dibayangkan, yang ternyata adalah bangsa terbesar dunia, yaitu dari Indonesia. Dan saya yakin kalau kita kemudian fokus untuk mengembangkan diri, untuk berkarya, untuk bermanfaat bagi umat, maka dengan ini insya Allah kita akan jadi kebangkitan Islam. Dan kita jadikan Ramadan ini sebagai sarana kita, sebagai tempat kita untuk ngisi bensin, untuk mengembangkan diri kita, untuk menjadi bagian dari kebangkitan Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.